Sultra sebagai melting pot moderasi beragama. Beberapa waktu lalu Haji Muhammad Saleh, Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, menerima penghargaan sebagai tokoh moderasi beragama di Sultra Awards 2024. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan inovasi Haji Muhammad Saleh dalam meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di wilayah Sulawesi Tenggara. Penghargaan ini tentu semakin mempertegas perannya sebagai figur inspiratif yang mendorong kerukunan dan keharmonisan umat beragama di Sulawesi Tenggara. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kolaborasi yang baik antara Kemenak Sultra dan Kendari Pos yang selama ini aktif dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Ini juga ditopang oleh peran media dalam mengangkat program Kemenak Sultra seperti Kemenak Action atau Adaptif Cikatan Tekun Inovatif Optimis dan Nyata yang merupakan refleksi dari 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, tegas Haji Muhammad Saleh. Penghargaan terhadap Sekretaris PWNU Sultra ini tidak main-main. Tentu ada parameter yang digunakan sehingga beliau sangat layak menyandang tokoh moderasi beragama. Ini dapat dilihat dari rekam jejak atau track record beliau, baik sebagai Kepala Kantor Kemenak maupun sebagai Sekretaris PWNU Sultra. Sejak awal menjadi Kepala Kantor, Haji Muhammad Saleh secara intensif melanjutkan program unggulan Kemenak, yaitu moderasi beragama. Ini dibuktikan dalam bentuk kebijakan dan langkah-langkah memasyaratkan program moderasi beragama, baik tingkat kelembagaan, pendidikan, hingga masyarakat luas. Ini juga ditopang oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang sejak lama mendorong model Islam wasatiyah. Sahabat super senior, demikian saya biasa menyapanya. Ini telah lama malang melintang di Bilantika Keagamaan Bumi Anoa. Sejak mahasiswa hingga menjadi Kepala Kantor Kemenak Sultra, keberhasilan mendorong keberlanjutan program moderasi beragama ini tentu ditopang oleh lanskap keagamaan yang sangat majemuk di daerah ini, antara lain pluralisme keagamaan dan budaya tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Sultra. Hal-hal semacam inilah yang saya yakin telah lama disadari oleh Haji Muhammad Saleh soal keunggulan Bumi Anoa sebagai persemaian bibit moderasi agama. Dari Bumi Anoa untuk Indonesia, Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang kaya akan keagamaan suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang unik di mana masyarakat dari berbagai latar belakang hidup berdampingan dalam harmoni. Wilayah ini dihuni oleh beragam etnis seperti suku Tolaki, Buton, Muna, Moronene, dan Bajo, serta masyarakat pendatang dari luar Sulawesi Tenggara seperti Bugis, Jawa, Bali, Batak, Toraja, dan Tionghoa. Selain itu, agama-agama yang dianut pun bervariasi mulai dari Islam yang menjadi mayoritas hingga Kristen, Hindu, dan Buddha. Dalam konteks keragaman ini, Sulawesi Tenggara telah berkembang menjadi melting pot moderasi beragama, di mana berbagai kelompok agama dapat hidup bersama dalam semangat toleransi dan saling menghormati. Ketika kehidupan masyarakat Sultra yang plural mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama, yakni sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan menghargai ekstremisme dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama di Sultra bukan hanya sebuah konsep teoritis, melainkan terwujud dalam praktek kehidupan sosial yang nyata. Salah satu aspek penting yang didukung moderasi beragama di Sultra adalah penghormatan terhadap kearifan lokal. Masyarakat di daerah ini memiliki tradisi panjang dalam menjaga kerukunan antar agama, di mana adat istiadat lokal seringkali berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok. Ritual adat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti upacara adat suku Tolaki dan Buton, kerap dihadiri oleh warga dari berbagai agama, menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial yang melampaui batas-batas kepercayaan. Selain itu, peran tokoh agama dan masyarakat di Sulawesi Tenggara juga sangat penting dalam memelihara sikap moderat dan saling menghargai. Ulama, pendeta, dan pemimpin agama lainnya aktif berkolaborasi dalam forum-forum lintas agama yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni sosial. Mereka kerap mengajak umat untuk menolak segala bentuk kekerasan, intoleransi, dan ekstremisme, serta mendorong dialog yang sehat dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.
Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara juga mendukung moderasi beragama dengan menginisiasi berbagai kegiatan yang mempertemukan berbagai komunitas agama dalam semangat kebersamaan. Misalnya melalui program dialog antar umat beragama yang melibatkan tokoh agama dan pemuda dari berbagai latar belakang. Pemerintah mendorong terciptanya komunikasi yang baik dan saling pengertian di antara masyarakat. Secara historis, Sulawesi Tenggara telah menjadi titik temu berbagai budaya dan agama. Kerajaan Buton sebagai salah satu kerajaan besar di masa lalu adalah contoh bagaimana pengaruh Islam yang datang dari luar dapat diterima dengan damai dan diselerasikan dengan nilai-nilai lokal. Kerajaan Buton misalnya sebagai pusat kekuasaan telah memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan moderat yang menghormati keberagaman serta mampu menciptakan harmoni di wilayah yang plural. Hari ini, Sulawesi Tenggara terus beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Kehadiran teknologi arus informasi dan migrasi yang semakin dinamis menguji daya tahan masyarakat dalam menjaga toleransi dan sikap moderat. Namun, kekuatan Sultra sebagai melting pot budaya dan agama membuat daerah ini memiliki modal sosial yang kuat untuk terus memelihara nilai-nilai moderasi beragama. Masyarakat Sulawesi Tenggara mampu menerima perubahan tanpa kehilangan identitas sebagai daerah yang damai dan menghormati perbedaan. Dengan demikian, Sulawesi Tenggara dapat dilihat sebagai model bagi moderasi beragama di Indonesia. Melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat, Sultra mampu menjadi contoh bagaimana keragaman dapat dijaga dalam suasana harmonis. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, peran Sulawesi Tenggara sebagai melting pot moderasi beragama akan semakin penting dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan toleran. Dalam suasana semacam itulah peran-peran yang dimainkan tokoh agama, termasuk di dalamnya Haji Muhammad Saleh di dalam mendorong percepatan implementasi moderasi agama baik pada tingkat daerah atau lokal dan pada akhirnya dapat menyebar pada lingkungan jangkauan yang lebih luas yakni level nasional. Dalam berbagai kegiatan keagamaan secara khusus yang berkenan dengan instansi Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, Haji Muhammad Saleh terus mendorong pentingnya penguatan moderasi beragama pada momen kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama ke masyarakat yang berlangsung di Hotel Plaza Kubra Kendari Rabu 31 Juli 2024 lalu. Haji Muhammad Saleh menegaskan moderasi beragama sebagai salah satu indikator kerukunan dan pembangunan keumatan. Kerukunan perlu dirawat melalui kehidupan keberagaman yang moderat. Melalui kegiatan moderasi beragama, Bapak Ibu yang berada di kabupaten atau kota diharapkan dapat merawat kerukunan dengan baik sehingga Sultra dalam kondisi aman dan penuh kedamaian, kata Saleh. Menurutnya, masyarakat Indonesia hidup di tengah keberagaman baik suku, agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Karena keberagaman ini, maka kemungkinan bagi sejumlah pihak untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama di masyarakat sangatlah penting. Tentu, dalam banyak hal moderasi beragama merupakan sebuah keniscayaan di tengah pluralitas kehidupan. Betapa tidak, moderasi beragama merupakan sikap keberagaman yang seimbang antara pengembangan agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan umat dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Perbedaan adalah keniscayaan yang mencerminkan nilai-nilai inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan. Meskipun berbeda dalam ritual dan kepercayaan, pemahaman bahwa hakikatnya manusia adalah satu kesatuan dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok agama. Karena itu seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi peluang untuk memperkaya pengalaman hidup bersama dan memperkokoh fondasi kerukunan antar umat beragama.
Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau, Nabi Muhammad, akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Quran Surah Yunus ayat 99. Wallahu alam bisyawab.